Oke. Kita masuk ke sesi 11 ya ibu-ibu, pencegahan dan kekerasan pencegahan kekerasan dan perilaku salah terhadap anak. Nah, tujuannya jadi peserta diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Nah, ibu-ibu kalau badhe tanglet penelantaran anak niku napa? Oh, nggih. Sing boten di urusi bapak ibu nggih. Nah, kita masuk ke micah nomor 2. Pengertian penelantaran anak. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak nggih, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Jadi saya kalau jelasnya setunggal-setunggal, untuk kebutuhan dasar anak niku contohnya niku anak boten diparingi maem, ngombe, terus boten wonten sing masakne, boten wonten sing ngurus. Niku kebutuhan dasar anak. Baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Secara psikis dia itu akan terdampak trauma. Nggih, kena dampak trauma Bu nggih. Niku sing psikis. Baik fisik, bocah niku boten wonten sing ngurus, akhirnya luka-luka barang niku boten wonten sing ngurusi. Nah, nggih. Kalau sosial niku anak ditinggal teng griya kiambang, boten wonten sing ngurusi. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Nah, anak terlantar niku masuk dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 nggih. Niku anak udah dilindungi oleh negara. Terus nek mriki anggota PKH wonten sing nglantarke anak nggih. Nah, niku mangke kena pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 nggih. Terus jenengan buka buku pintar halaman 33 ibu-ibu nggih. Jenengan waos teng mriku. Teng mriku kan wonten kasus nggih. Nah, kasus kisah Pak Taspirin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Nah, nggih. Jakarta jauh di sebuah dusun di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilegok, Banyumas, Jawa Tengah. Taspirin, bocah tanggung jawab dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri, mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dan di 9 tahun, Rianti 7 tahun, Daryo 5 tahun, Tasmirin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 7 meter persegi dengan satu ruangan luas 3 x 3 meter persegi dalam sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang, 1 meja beralas lantai semen yang sudah pecah. Nggih. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh
dengan ditutupi mantras. Ketiga, adiknya sangat mengandalkan kakaknya. Kedua, mereka taspirin. Ketiga, adiknya mengandalkan kakaknya. Kedua, mereka taspirin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencakul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa. Pada saat masa tanam, ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak. Kata Taspirin, hampir setiap hari, ya, Taspirin itu mesti pergi ke sawah untuk mencari uang. Demi menghidupi ketiga adiknya, para tetangga sekitar yang simpatik dengan keadaan Taspirin pun harus sering memberikan nasi maupun lauk bagi bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya tanpa nikmat. Nah, kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan jam 12 pagi, kadang sehari dapat 30.000 sampai 40.000 sehari, nggih. Itu buat beli beras dan sayur, Bu, nggih. Sisa untuk jajan adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu pagi sebelum dia berangkat ke sekolah, Taspirin harus memasak, nggih. Masak sego kali sayur untuk adik-adik. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberi makan. Untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab dengan akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya salat dan mengaji di musola. Nah, dari kasus 1 tentang Taspirin, nggih. Apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan Taspirin untuk menghidupi adik-adiknya, Ibu? Oh, nggih. Anu nggih kerja tes HP, nggih. Terus nyuapin, nggih, masak, nggih. Nah, niku termasuk penelantaran anak, nggih. Niki nggih. Masuk penelantaran anak. Dadose bapak Taspirin niku teng Kalimantan kali mbak kakake tertua, nggih. Niku dhek sebagian masak, ibu iki meninggal, nggih. Akhirnya sing ngurusi semua kebutuhan dasar adik-adiknya Taspirin secara kebutuhan dasar baik fisik, psikis, rohani maupun sosial itu sing mencukupi Taspirin. Nah, dari uang 30 sampai 40.000 kangge mencukupi adik-adiknya. Nggih. Niku bapake nggih mboten ngirimi duit, Bu, nggih. Apa kedua, nggih? Apakah yang dilakukan tersebut layak untuk anak usia Taspirin? Nggih. Taspirin dewa umurnya pinten, Ibu-ibu? Oh, nggih. Umur 12 tahun, Bu, Ibu. Salah jenengan. Oh, nggih. Bagi anak Taspirin niku mboten layak, nggih. Termasuk anak terlantar. Terus mriki kan nggih wonten contohe. Jenengan tingali mriki, Bu, ngajeng contoh-contoh penelantaran. Tidak memberikan makanan yang sehat dan aman serta bergizi. Kedua, tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Niki semua kebutuhan dasar anak. Oke? Niki kebutuhan dasar anak yang harus terpenuhi. Tapi ini contoh penelantaran anak, Ibu. Oke. Tidak memberikan makanan yang sehat dan aman dan bergizi. Tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Tidak pernah diberikan waktu dan kesempatan bermain. Tidak diizinkan sekolah. Taspirin dewa diizinkan sekolah mboten? Diizinkan sebenarnya, nggih, tapi kan karena keadaan dados Taspirin putus sekolah, nggih. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Dados adike Taspirin niku mboten diimunisasi. Niku
namanya penelantaran anak nggih. Tidak keposyandu untuk menimbang berat badan dan ukuran tinggi badan. Dadose berat badan dan tinggi badan boten atos ditimbangke tempos yandu. Tidak dibawa berobat ke puskesmas atau pelayanan kesehatan lain ketika anak sakit. Dadose anak sakit gerah niku diumbah mawon griya, boten dikai obat, boten di ternyata puskesmas, ke rumah sakit, ke bidan. Niku namanya penelantaran anak, nggih. Tidak mendukung pendidikan anak. Dadose anak-anak niku seharusnya didukung pendidikannya dari SD, SMP, SMA. Tapi untuk pendidikan anak tidak diberikan. Tidak memberikan kasih sayang. Jenengan tidak memberikan kasih sayang teng anak jenengan. Niku masuk penelantaran anak. Nggih. Tidak memberikan perhatian, tidak mendengarkan pendapat anak. Nah, niku juga termasuk penelantaran anak. Tidak memberikan kesempatan anak beribadah. Anaknya ibadah, ngaji kok malah diseneni nggih to ibu-ibu? Nah, niku salah, nggih. Tidak mengenal nilai-nilai baik dan buruk. Terus tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang atau berhubungan baik dengan orang lain. Dadose sosialisasine niku kurang. Nggih, dadose umpami anake badhe sosialisasi kali rencang-rencang dolan rencang niku dilarang, nggih. Tinggal sendiri. Dadose kados kasuse Taspirin kali adik-adik kan urip dhewe nggih. Nah, niku nggih, diamkan dalam kurun waktu tertentu. Kados Taspirin niku dari umur 12 tahun nggih. Peni adik-adik sampai ibuke meninggal, setelah ibuke meninggal ditinggal bapaknya kali kakaknya ten Kalimantan. Tidak diperdulikan. Taspirin niku nggih boten dipedulikne karo bapak ibu kalih mase nggih. Dadose urip dhewe kalih adike. Niku nggih untuk langkah kedua tentang pengertian penelantaran anak nggih. Mangke selanjutnya wonten langkah berikutnya, langkah ketiga niku tentang contoh-contoh penelantaran anak nggih Bu nggih.